Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau coba urai nih satu proyek raksasa yang dari awal wah banyak banget perdebatannya ya. Betul. Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KCJB. Iya, KCJB. Fokusnya kan sering banget soal biaya, terus siapa nanti yang nanggung utangnya gitu kan. Kita akan gali ini dari sumber diskusi yang cukup menarik. Ada Pak Mahfud MD dan pengamat kebijakan publik Pak Agus Pambagio. Iya, dua nama yang kredibel ya di bidangnya. Nah, misi kita sekarang nih, kita telusuri bareng-bareng gimana sih ceritanya proyek ini bisa pindar jalur gitu ya, dari Jepang kok jadi ke Cina. Terus kejanggalan apa aja yang udah disorot dari awal sama narasumber kita ini? Dan yang paling penting mungkin ya soal kontraknya itu. Kenapa kok jadi rahasia banget? Tepat, kenapa detail kontraknya jadi sorotan krusial. Jadi buat Anda nih yang pengen paham lebih dalam, lebih jernih soal kompleksitas proyek strategis ini, yuk kita langsung aja. Oke, dan penting juga nih buat kita ingat di awal, ini bukan cuma soal teknis keretanya atau apa ya angka-angka di kertas gitu. Bukan cuma soal duit ya. Bukan cuma itu, ini nyentuh banget soal tata kelola proyek besar, gimana transparansi pengambilan keputusan kita, dan implikasinya nanti jangka panjang loh ini buat negara. Oke. Mari kita mulai dari akarnya deh. Rencana awal kereta cepat ini kan sebetulnya sama Jepang ya, lewat JIKA. Iya betul, skemanya G2G antar pemerintah. Udah ada studinya juga kan, Jakarta-Surabaya malahan awalnya. Tapi fokusnya Jakarta-Bandung dulu ya. Iya, fokus awal Jakarta-Bandung. Dan menariknya, rencana Jepang tuh ada loh rencana berhenti di Karawang. Oh, Karawang. Kenapa Karawang? Ya, logis sih, kan banyak industri Jepang di sana ya. Jadi mungkin pertimbangannya itu. Nah, ini ada cerita menarik dari Pak Agus Pambagio soal transisi ini. Katanya beliau pernah dihubungi pihak JIKA. Iya, beliau cerita gitu. Katanya pihak JIKA itu agak khawatir dokumen studi kelayakan yang udah disetujui Presiden SBY waktu itu takut dibajak. Dibajak? Maksudnya gimana? Ya mungkin khawatir dipakai pihak lain atau gimana gitu ya. Sampai minta tolong Pak Agus katanya supaya dokumen itu jangan diserahkan ke Menteri BUMN saat itu Ibu Rini Somarno. Wah, sampai segitunya. Terus, Pak Agus berhasil? Katanya sih udah telat. Pak Agus udah coba, tapi dokumennya udah terlanjur masuk Bappenas terus ke Menteri BUMN. Ya, gitu ceritanya. Jadi momen itu kayaknya titik baliknya ya? Bisa jadi karena setelah itu arah proyeknya jadi belok ke Cima. Dan skemanya beda total. Jadi B2B ya, antar bisnis? Betul, bisnis to bisnis. Ini kan perubahan fundamental banget dari G2G Jepang. Pak Agus Pambagio bahkan cerita sempat nanya langsung loh ke Presiden Jokowi soal perubahan ini. Oh ya, terus jawaban Presiden gimana? Nah, menurut cerita Pak Agus nih ya, Presiden bilang kalau proses sama Jepang itu dirasa kelamaan, rumit gitu. Sementara pas beliau coba kereta cepat di Cina, Presiden Xi Jinping nawarin, katanya sih lebih mudah dan cepat. Jadi alasan utamanya kecepatan proses gitu ya? Kelihatannya begitu ya. Kalau dari penuturan Pak Agus, kecepatan proses jadi faktor kunci keputusannya. Bahkan ada kutipan yang cukup terkenal ya, pas Pak Agus nanya, Pak ini ide siapa sebetulnya? Terus dijawab sama Presiden. Ide saya, Mas. Gitu katanya. Ini kan menegaskan ya kalau keputusan final pindah ke Cina itu memang dari pucuk pimpinan langsung. Oke, tapi peralihan ke Cina ini kan bukan cuma ganti partner ya, banyak aspek lain yang berubah drastis. Ini yang jadi kritik Pak Agus juga kan? Iya, banyak banget yang berubah. Konsultan teknisnya ganti, pakai tim dari ITB. Terus, yang paling kelihatan beda ya rute sama stasiunnya. Rutenya gimana bedanya? Kalau Jepang kan rencananya mulai dari stasiun Manggarai, tengah kota Jakarta tuh. Terus berhenti di Karawang tadi, baru ke Bandung kota. Nah, versi Cina ini mulainya dari Halim. Halim, itu kan di pinggir Jakarta Timur ya? Betul. Terus ada stasiun baru di Walini. Itu kan kebun teh PTPN 8 ya, yang kebetulan ikut konsorsium juga. Dan ujungnya di Tegaluar, pinggiran Bandung, bukan tengah kota. Karawangnya hilang. Wah, beda banget ya rutenya. Selain rute, apa lagi? Perhitungan penumpangnya, ini juga beda jauh. Proyeksi versi Cina itu fantastis angkanya, 64.000 orang per hari. 64.000 per hari, itu banyak banget. Iya, makanya Pak Agus langsung mempertanyakan, kayaknya nggak realistis gitu. Masa semua yang naik mobil di tol Cipularang sama penumpang Argo Parahyangan pindah semua ke kereta cepat? Kan gimana ya, perhitungannya itu dipertanyakan lah. Iya sih, angka 64.000 per hari itu kedengarannya memang ambisius banget. Ini pasti langsung bikin banyak yang ragu di awal ya. Jelas,
Pak Agus dari awal udah mempertanyakan kelayakan finansialnya, lihat angka itu. Terus soal harga tiket juga. Kan Jakarta-Bandung relatif pendek ya buat ukuran kereta super cepat. Betul, jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, beliau nanya siapa yang sanggup dan mau bayar tiket mahal buat perjalanan secepat itu. Efektivitas kecepatan tingginya buat jarak dekat itu jadi tanda tanya besar. Ternyata keraguan itu bukan cuma dari luar ya. Di dalam pemerintahan sendiri waktu itu juga ada suara kritis kan? Menteri Perhubungan Pak Ignatius Jonan katanya punya keberatan. Iya, Pak Jonan dilaporkan punya beberapa catatan penting. Salah satunya soal konsesi 50 tahun yang dikasih langsung di depan. Kenapa dengan konsesi 50 tahun? Pak Jonan katanya lebih setuju kalau konsesinya itu bertahap. Jadi kalau misalnya operatornya kerjanya nggak bagus atau ada masalah, pemerintah punya posisi tawar lah buat evaluasi atau bahkan ganti operator. Kalau 50 tahun langsung kan ngunci komitmen jangka panjang banget. Masuk akal sih. Ada lagi keberatan lain dari Pak Jonan. Beliau juga mempertanyakan urgensinya bangun kereta cepat di Jawa yang infrastrukturnya udah lumayan padat kan. Sesuai nawacita waktu itu kan fokusnya luar Jawa. Oh iya, pembangunan luar Jawa ya? Nah, Pak Jonan mikir dana segede itu mungkin lebih kerasa dampaknya kalau buat bangun rel kereta di Sumatera, Kalimantan, atau Sulawesi gitu. Ada juga kekhawatiran soal klausul terminasi di kontraknya, takutnya kurang menguntungkan Indonesia kalau proyeknya mandek di tengah jalan. Dan ada fakta yang sering dikait-kaitkan nih sama sikap kritis Pak Jonan ini ya. Beliau kan nggak hadir waktu groundbreaking KCJB. Iya betul, beliau nggak hadir. Terus nggak lama setelah itu, beliau kena reshuffle kabinet kan. Narasumber kita Pak Mahfud sama Pak Agus melihat ini ada kemungkinan kaitan ya dengan ketidaksetujuan beliau itu. Meskipun ya kita tahu reshuffle itu hak prerogatif presiden. Sulit memang memastikan hubungan sebab akibatnya ya. Tapi ya rangkaian peristiwanya gitu. Ada keberatan, terus nggak hadir di acara penting, terus diganti. Ya wajar kalau muncul interpretasi seperti itu. Ini nunjukin kalau proyek infrastruktur strategis itu emang bisa syarat banget sama dinamika politik. Oke. Nah, keraguan soal finansial ini makin kuat lagi dengan adanya analisis dari pengamat lain. Kayak Pak Antoni Budiawan, yang dikutip di diskusi sumber kita. Salah satu yang disorot banget itu dugaan markup. Iya, penggelembungan biaya. Total biaya proyek yang disebut sekitar 7,2 miliar dolar AS atau 118 triliun waktu itu ya. Itu dinilai janggal dan gede banget buat rute Jakarta-Bandung. Jadi ada indikasi harganya digelembungkan gitu ya. Indikasinya begitu, makanya perlu diaudit investigatif katanya. Selain potensi markup, apalagi yang jadi sorotan finansialnya? Bunganya. Bunga pinjaman dari Cina kan 2%. Itu kalau dibandingin sama tawaran Jepang yang cuma 0,1%, jauh banget bedanya. Wah, 2% versus 0,1%. Lumayan ya bedanya. Signifikan itu dalam jangka panjang. Terus, masalah klasik proyek gede, cost overrun atau pembengkakan biaya. Dan ini ternyata kejadian beneran kan, dan lumayan besar juga. Nambah lagi beban utangnya. Jadi udah ada potensi markup di awal, bunga lebih tinggi, ditambah lagi cost overrun di tengah jalan. Berat ya kelihatannya beban finansialnya. Dan Pak Agus Pambagio nambahin lagi lapisan keraguan dari sisi operasional. Beliau ingetin, kalau lihat pengalaman negara lain, hampir nggak ada kereta cepat yang bisa untung tanpa subsidi pemerintah. Oh, jadi perlu disubsidi ya biasanya? Umumnya gitu. Nah, ini jadi dilema di Indonesia. Karena aturan kita waktu itu, kan subsidi cuma buat kereta kelas ekonomi. Kereta cepat kan layanan premium ya, komersial. Wah, jadi secara aturan aja udah ada potensi masalah ya buat finansial jangka panjangnya. Betul, ditambah lagi biaya overhaul atau perawatan besarnya itu mahal banget katanya, kayak pesawat terbang. Itu kan harus dihitung juga. Terus ada isu spesifik soal biaya sewa frekuensi, BHP, buat komunikasi kereta ke Telkomsel. Oh iya, BHP frekuensi. Iya, kabarnya nilainya gede, 1,3 triliun setahun. Dan pas diskusi itu, katanya belum terbayar juga isunya. Waduh, banyak juga ya keraguan finansial dan operasionalnya. Ini semua ujung-ujungnya ke satu isu yang paling sering dibicarain ya, kerahasiaan kontrak. Nah, itu dia. Pak Agus Pambagio aja ngaku cuma pernah lihat proposal awal dari Cina, bukan kontrak final yang diteken. Ini kan cukup mengejutkan ya. Dan katanya DPR juga belum lihat, komisi fee gitu. Lebih kaget lagi ya kalau gitu. Menurut laporan yang dikutip,
Iya, Komisi V DPR yang ngurusin infrastruktur ini juga kabarnya belum pernah lihat detail kontraknya. Ini kan pertanyaan besar soal fungsi pengawasan DPR terhadap perjanjian yang potensinya membebani negara. Nah, disinilah Pak Mahfud MD mengangkat temuan studi internasional. Kalau nggak salah dari lembaga riset Jerman ya, EDData atau Kiel Institute gitu. Kemungkinan besar dari situ. Studi ini menganalisis pola kontrak pinjaman infrastruktur Cina di 24 negara berkembar. Dan temuannya ini cukup bikin mikir. Apa aja temuannya? Pertama, dan ini konsisten, kerahasiaan kontrak itu standar mereka. Jadi bukan cuma di kita aja. Dan kerahasiaan ini seringkali nutupin klausul-klausul yang nggak biasa. Klausul nggak biasa gimana maksudnya? Misalnya, studi itu nemuin kalau klausulnya bisa ngasih pemberi pinjaman, Bank Cina ini, pengaruh yang signifikan. Bukan cuma ke proyeknya loh, tapi bisa sampai kebijakan domestik, bahkan luar negeri negara peminjam. Wah, pengaruh sampai ke kebijakan negara. Itu luas banget dampaknya. Iya, contohnya ada klausul yang ngasih Bank Cina prioritas mutlak buat dibayar duluan kalau negara peminjam lagi susah duit, ngalahin kreditur lain. Terus ada kewajiban negara peminjam buat naruh agunan atau jaminan di rekening khusus, escrow account gitu, yang kontrolnya dipegang pihak Cina. Agunan yang kontrolnya dipegang asing? Waduh, ini kedengarannya beresiko soal kedaulatan ya. Pasti sensitif isunya. Lebih jauh lagi, ada klausul yang bikin Cina bisa nagih pinjaman seketika kalau ada perubahan hukum atau kebijakan di negara peminjam yang dianggap merugikan mereka. Jadi kalau kita ubah aturan, mereka bisa langsung tagih lunas gitu. Potensinya begitu menurut studi itu. Dan satu lagi yang penting, ada klausul yang bisa membatasi hak rakyat negara peminjam buat nuntut pemerintahnya sendiri kalau ada masalah terkait proyek yang didanai Cina itu. Oke, coba kita berhenti sebentar di sini. Kalau pola-pola ini, seperti kata studi itu, adalah praktik umum Cina, dan kontrak KCJB kita ini rahasia banget, apa dong potensi implikasinya buat Indonesia? Apa ya kira-kira yang dijadiin agunan? Pak Mahfud kan sempat berspekulasi agak liar ya, soal pulau atau pangkalan militer. Ya, spekulasi itu kan buat gambarin betapa seriusnya potensi risiko ya, kalau klausul begitu beneran ada. Tapi yang lebih konkret dan relevan sekarang ini, munculnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2023. OPMK 89/2023, itu tentang apa? Intinya sih peraturan itu ngasih payung hukum buat pemerintah menjamin utang yang dilakukan BUMN atau swasta, dalam hal ini konsorsium KCJB, ke kreditur asing, termasuk negara lain kayak China. Jadi PMK ini kayak langkah antisipasi pemerintah gitu, kalau misalnya KCJB nggak bisa bayar. Analis seperti Agustinus Edi Kristianto yang dikutip Pak Mahfud, ngelihatnya gitu, bahwa PMK ini disiapin, kalau amit-amit KCJB gagal bayar utang ke China, APBN kita atau aset negara lain bisa jadi jaminan terakhir. Ini kan negasin lagi, risiko proyek yang awalnya B2B ini, ujung-ujungnya bisa jatuh ke negara juga. Padahal awalnya dibilang nggak pakai APBN. Dengan semua potensi masalah ini ya, dari dugaan markup, cost overrun, bunga tinggi, keraguan operasional, terus terutama kerahasiaan kontrak yang isinya mungkin berisiko, nggak heran ya kalau muncul seruan kuat buat investigasi. Banget. Pak Mahfud MD kan keras banget suaranya soal ini. Beliau tekanin, penegak hukum, ya KPK, kejaksaan, polisi, itu harusnya proaktif. Nggak usah nunggu laporan resmi dari masyarakat. Proaktif selidiki, apa nih fokusnya? Fokusnya ya ke dugaan markup atau potensi kickback. Periksa aja kontraktornya, subkontraktornya, konsultannya, semua yang terlibat dari awal. Tapi kan ada polemik soal laporan ini. Katanya KPK malah minta Pak Mahfud atau Pak Agus buat bikin laporan resmi. Nah, itu dia. Pak Mahfud sampai menjelaskan posisi hukumnya loh. Kalau ngacu KUHP pasal 108, katanya secara umum, warga negara itu nggak wajib lapor dugaan pidana. Kecuali kasus-kasus spesifik banget kayak tahu rencana makar atau kejahatan berat tertentu, kejahatan ke anak, terorisme. Di luar itu, lapor itu hak, bukan kewajiban. Oh, jadi nggak ada kewajiban umum buat melapor ya? Terus sikap Pak Mahfud sama Pak Agus gimana? Mereka bilang siap kalau dipanggil KPK buat jadi saksi atau kasih keterangan ahli. Tapi kalau disuruh bikin laporan formal, mereka nggak mau. Ini kayak kritik halus juga ya ke KPK supaya lebih inisiatif kalau udah ada info publik yang jelas gini, jangan cuma nunggu disuapin laporan. Ini semua balik lagi ke soal transparansi ya. Kalau penegak hukum perlu proaktif,
lembaga mana lagi nih yang perannya penting banget? DPR, jelas DPR. Sebagai pengawas pemerintah dan pemegang hak anggaran, DPR itu punya posisi kuat buat mendesak pemerintah buka isi kontrak KCJB. Tapi kan ada kendala klausul kerahasiaan sama Cina katanya. Memang mungkin ada, tapi argumennya kan kepentingan nasional sama akuntabilitas publik itu harusnya di atas segalanya. Apalagi kalau ada potensi resiko gede buat negara kayak gini. DPR harusnya bisa lebih keras. Kalau dari sisi teknis sama rencana ke depan nih, apa saran dari Pak Agus Pambagio? Beliau sih sarannya simple tapi penting. Fokus dulu beresin semua masalah yang ada di rute Jakarta-Bandung ini. Mau itu masalah hukum, finansial, operasional, beresin dulu semua. Jangan buru-buru mikir perpanjang sampai Surabaya. Kenapa jangan buru-buru ke Surabaya? Risikonya apa? Risiko utamanya itu kanibalisme infrastruktur. Kalau KCJB langsung lanjut ke Surabaya sekarang, takutnya malah memakan pengguna infrastruktur lain yang sama-sama dibiayai negara juga, kayak tol Trans Jawa atau bahkan penerbangan. Jadi bisa saling bunuh pasarannya gitu ya? Bisa jadi, akhirnya investasi negara di banyak tempat jadi nggak optimal atau malah mubazir. Jadi, ya saran beliau selesaikan dulu yang satu ini dengan benar. Beresin Jakarta-Bandung dulu. Tapi kan sempat ada kabar optimisme dari pemerintah ya soal negosiasi restrukturisasi utang sama Cina, kayak dari Pak Luhut sebagai ketua komite KCJB. Ya masa cicilannya diperpanjang, tenornya jadi lebih lama. Oh, jadi bukan utangnya hilang ya? Bukan, utangnya tetap harus dibayar, cuma nyicilnya jadi lebih lama. Jadi bebannya disebar. Ini bukan solusi ajaib yang ngilangin utang, lebih ke manajemen arus kas aja. Beban utang jangka panjangnya ya tetap ada, malah bisa nambah karena bunganya jalan terus kan? Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih ya, proyek KCJB ini perjalanannya, wah ruwet banget. Mulai dari rencana G2G sama Jepang, tiba-tiba pindah cepat ke B2B sama Cina. Alasannya efisiensi waktu kata Presiden. Tapi dari awal udah banyak banget keraguan ya, soal kelayakan finansialnya, mulai dari proyeksi penumpang yang fantastis tadi, harga tiketnya, bunga pinjaman yang lebih tinggi dari Jepang, terus ada potensi markup, sampai cost overrun yang akhirnya kejadian beneran. Ditambah masalah operasional, kayak butuh subsidi tapi aturannya nggak ada, terus biaya-biaya tak terduga, kayak BHP frekuensi tadi. Dan puncaknya, isu paling krusial yaitu kerahasiaan kontraknya. Ini bukan cuma soal transparansi biasa, tapi ada kekhawatiran isinya ada klausul-klausul tersembunyi yang bisa merugikan kedaulatan ekonomi dan finansial negara kita. Apalagi kalau lihat studi perbandingan praktik pinjaman Cina di negara lain. Ujung-ujungnya ya desakan kuat buat investigasi dari penegak hukum dan tuntutan transparansi total dari pemerintah, di mana peran DPR jadi penting banget. Betul sekali. Nah, jadi kenapa sih semua kerumitan ini penting buat Anda, pendengar kami? Pertama, ya jelas ini soal uang kita semua. Meski awalnya dibilang B2B murni, nyatanya kan cost overrun pakai APBN. Terus ada PMK 89/2023 yang nunjukin ada jaminan negara. Artinya, risiko finansialnya bisa jadi beban kita, pembayar pajak. Kedua, kasus ini jadi pelajaran penting banget soal gimana seharusnya proyek infrastruktur raksasa itu dikelola. Mulai dari perencanaannya, studi kelayakannya, transparansinya, sampai akuntabilitasnya. Ini studi kasus yang mahal sih. Ketiga, ini soal gimana negara kita negosiasi dan ngelola perjanjian internasional yang dampaknya strategis dan jangka panjang. Apa pelajaran buat proyek-proyek ke depan? Nah, sebagai penutup nih, kami mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Iya, pertanyaan yang berangkat dari semua diskusi kita tadi. Yang melibatkan perjanjian internasional. Di titik mana tuntutan transparansi publik dan pengawasan parlemen itu harus bisa menembus tembok kerahasiaan itu demi melindungi kepentingan nasional, bahkan kalaupun proyek itu dianggap penting secara strategis ya. Pelajaran apa tentang keseimbangan kekuasaan, checks and balances, yang bisa kita petik dari saga kereta cepat ini? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ini memberi Anda perspektif yang lebih kaya dan kritis ya dalam melihat proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.